Kita jangan bayangkan anggur zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kalau kita lihat banyak orang yang minum anggur kemudian mabuk dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan negatif. Kayaknya kemudian anak-anak kita lebih banyak menjadi orang-orang yang bercerita kepada temannya. Bukan kepada orang tuanya. Orang tuanya yang sudah mendidik mereka, sudah membesarkan mereka, memfasilitasi mereka, tapi mereka lebih senang bercerita kepada teman-temannya. Kan memang tidak ada ruang di sana untuk bercerita. Yesus pokok dan kita tinggallah di dalamnya. Pasti jadikan kami menjadi carang-carang yang di dalamnya kami menghasilkan buah yang manis. Buah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan lewat hidup kami yang di dalamnya kami menyatakan kehendak Kristus. Karena kami hidup di dalam Kristus. Biarlah Kristus yang terus memperlengkapi kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa Kristus akan selalu menolong kami, bahkan di dalam kelemahan-kelemahan yang kami miliki, kuasa Tuhan terjadi. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kami tidak mampu mengerti firman-Mu dengan baik, dengan benar. Karenanya Bapa, pertolongan Roh Kudus kiranya memimpin kami untuk dapat membaca firman ini, mengertinya, memahaminya, dan kemudian dapat melakukannya. Dan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Baik pelayan firman-Mu dengan segala keterbatasannya dan kami semua yang mendengar di tempat ini, maupun di rumah kami masing-masing, kami serahkan dalam tangan setia Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pokok Anggur yang Benar. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu hendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pernah mendengar sebuah lagu ya, lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Terus? Yesus pokok dan kitalah, tinggallah di dalamnya. Pasti?
Apa? Apa? Hafal semua ya? Berarti semuanya pernah sekolah minggu ya? Ingat ya lagu itu ya? Itu mungkin lagu yang membangkitkan nostalgia. Namun Bapak Ibu Saudara, ternyata lagu itu memiliki makna yang luar biasa loh. Luar biasa. Karena sana ingin menunjukkan bagaimana kita adalah carang-carang yang di dalam yang hidup dan tumbuh di dalam satu pohon, satu pokok, yaitu Kristus sendiri. Kita menempel pada Kristus. Kita jadi bagian dari Kristus dan kita kemudian menghasilkan buah semuanya bagi Kristus. Kita kadang bertanya ya, kenapa kok ceritanya kok anggur gitu ya Bapak Ibu ya? Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ya, khususnya di Perjanjian Baru, Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan, dan semuanya itu sangat-sangat terikat atau mengikat atau yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Perumpamaan tentang gembala, perumpamaan tentang domba, pohon ara, ya, nelayan, termasuk anggur. Kita jangan bayangkan anggur zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kalau kita lihat banyak orang yang minum anggur kemudian mabuk dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan negatif. Anggur pada saat itu adalah minuman wajib. Minuman yang disediakan dalam konteks kebersamaan. Ingat ketika Yesus pertama kali melakukan mujizatnya di pernikahan di Kana itu, dia mengubah air menjadi anggur. Karena memang anggur itu minuman wajib, minuman yang biasa ya, mungkin seperti kita kalau orang Sunda itu biasa minumnya teh ya. Kalau mereka minumnya anggur. Anggur itu tanaman yang dibawa dari Mesir sekitar 4.000 tahun yang lalu dan kemudian ada di sekitar mereka ya. Itu sekitar 2.000 tahun, 2.500 tahun yang lalu, itu jadi kebiasaan buat mereka. Dan itu suatu hal yang biasa gitu. Makanya kalau kemudian Yesus menggunakan anggur sebagai contoh, ini ingin menunjukkan bahwa memang cerita itu memang sangat dekat dalam kehidupan masyarakat. Namun ceritanya di sana itu mengandung nilai yang luar biasa. Karena dikatakan bahwa carang itu ranting, itu tidak akan pernah bisa berbuah kalau dia tidak menempel pada pokoknya. Pokoknya itu kalau kita ingat ya, jadi pohon ya. Carang-carang itu tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak menempel pada pokoknya, pada pohonnya. Karena pohonnya kemudian yang menyerap segala nutrisi dari dalam tanah, kemudian mengarahkannya kepada ranting-ranting itu. Agar ranting-ranting itu kemudian melakukan sebuah proses ya, mungkin proses fotosintesis dan mengubah sari-sari makanan itu menjadi sesuatu di dalam buah itu. Dan yang diharapkan adalah buah-buah yang manis. Ya. Pasti semua orang pasti sukanya sama anggur yang manis ya. Maksudnya buah anggur ya. Siapa di sini yang suka anggur pahit atau anggur asam? Ada enggak? Enggak ada, semua sukanya anggur yang manis. Tuhan menginginkan kita seperti itu. Menjadi anggur yang manis menjadi kesukaan. Sama seperti tadi pengakuan dari pemilik orang yang menikahkan tadi di pernikahan Kana itu, dia memuji orang-orang yang membuat anggur itu. Orang yang melakukan pernikahan itu karena apa? Engkau menyediakan anggur yang terbaik sampai pada akhir. Karena memang anggur yang terbaik yang diharapkan. Dan kita sebagai orang percaya pun diminta seperti itu. Makanya gambarannya pada bacaan kita pada saat ini kita diminta ya, kalau kita lihat ya. Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Jadi anggur yang benar itu adalah anggur yang sesungguhnya, anggur yang datangnya dari mana? Dari Allah sendiri. Ini kan sebenarnya sedang mencoba membandingkan.
Bahwa dulu juga ada pohon anggur. Siapa itu pohon anggur itu? Orang-orang Israel. Tuhan begitu memberkati bangsa itu. Namun alih-alih pohon anggur itu, Israel itu menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan, mereka malah menghasilkan buah yang asam. Buah yang asam apa tuh? Ya tindakan-tindakan yang jauh dari harapan dari pemilik pohon anggur itu. Ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan berbagai macam hal yang Tuhan tidak inginkan, termasuk penyembahan berhala. Tuhan ingin agar umat itu hidup dalam ketaatan melakukan kehendak-Nya. Dan dalam ketaatan itu kemudian Dia menghasilkan. Orang Israel melakukan ketaatan itu, Bapak Ibu Saudara. Ritual mereka tidak pernah putus. Ya. Orang Israel bahkan dikatakan kalau mereka tidak mengikuti Sabat, ya, Sabat itu terjadinya hari Sabtu jam 6 sore, ya. Kalau orang Israel itu mereka menggunakan waktu itu hanya 12 jam. Jadi Sabtu sore jam 6 itu udah ganti hari. Kalau mereka nggak melakukan itu, hukumannya apa? Hukuman mati. Jadi kita termasuk bersyukur ya sebagai orang Kristen ya, kalau nggak ke gereja nggak dihukum mati ya. Karena memang keras gitu. Tetapi aturan itu kemudian tidak dilanjutkan dengan mereka melakukan sesuatu yang diharapkan Tuhan. Kita para nabi-nabi mengharapkan seperti itu, menjelaskan seperti itu. Bahwa ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang sifatnya ritual. Tetapi kehidupan mereka, sesama orang Israel, sesama orang Yahudi, mereka saling membinasakan. Tidak ada keadilan. Tidak ada kesatuan di sana, semua mementingkan dirinya sendiri. Jadi gambaran anggur yang asam itu seperti itu, yang tidak diharapkan. Dan Tuhan ingin kita menjadi anggur yang manis, anggur yang disukakan oleh orang-orang. Dan ketika kita menghasilkan buah yang manis itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Contoh misalnya pohon anggur menghasilkan buah yang manis, yang dipuji itu carangnya apa pohonnya? Pohonnya ya. Wah, carang anggurnya berbuah manis. Bukan, pasti pohonnya. Jadi setiap hal yang terbaik yang kita lakukan itu menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Dan itu yang diharapkan dari kita sebagai orang percaya saat ini. Ketika hidup kita itu menjadi anggur-anggur yang menghasilkan buah yang manis. Contohnya seperti apa Pak Pendeta? Dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita di tengah keluarga. Kita sebagai kepala keluarga kadang merasa bahwa kita yang memiliki wewenang segala sesuatunya. Kita yang punya otoritas untuk memutuskan segala sesuatu. Makanya Bapak Ibu Saudara, banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kita sebagai kaum pria, sebagai bapak rumah tangga. Padahal ingat janji pernikahan. Laki-laki itu apa? Memimpin dan melindungi. Tapi banyak rumah tangga Kristen yang tangannya luar biasa ya. Bukan untuk memeluk, bukan untuk mengelus, tapi untuk menghajar. Menghajar pasangan hidupnya, menghajar anak-anaknya. Mulutnya juga tidak dijaga. Hingga melukai orang-orang yang dia kasihi, yang sebenarnya sangat-sangat mendukung kehidupannya. Sebagai ibu rumah tangga pun kita gitu. Harusnya kemudian kita menunjukkan gambaran di mana sesuatu yang manis itu keluar. Tapi seberapa sering kita memuji pasangan hidup kita dengan segala keterbatasannya, walaupun dia sudah dengan kerja keras mencari nafkah yang terbaik, bahkan hidupnya diperjuangkan untuk mendapatkan yang terbaik bagi pasangannya, bagi anak-anaknya. Ya. Saya tanya kepada bapak-bapak di sini, apakah ketika mencari nafkah buat anak istrinya itu berharap nanti dipuji oleh istri anaknya? Ada enggak? Enggak ya. Karena memang itu tanggung jawab kita.
paling tidak bagaimana kemudian orang-orang di rumah itu juga merespon dengan baik. Ketika pulang dalam keadaan capek, dalam keadaan penuh dengan peluh, belum sampai masuk ke dalam rumah, perkataan tata. Bagaimana dia bisa kemudian bisa bersyukur, bagaimana dia kemudian bisa bertahan menghadapi hal tersebut. Atau sebagai anak-anak Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menghargai anak-anak kita, bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak kita melanjutkan semua warisan kehidupan yang sudah kita contohkan. Kalau ketika mereka sedang tumbuh, mereka berkembang, mereka menunjukkan karya mereka, namun tidak ada apresiasi dari kita. Bahkan dengan kasar dan jahat kita mengatakan kamu bodoh, nggak sesuai dengan bapak, nggak sesuai dengan ibu, nggak sesuai dengan harapan. Banyak anak-anak yang lari dari rumahnya karena apa? Merasa tertekan. Di sekolah dia sudah tertekan dengan berbagai macam pelajaran, dengan berbagai kurikulum yang menekan dia. Di rumah dia tidak mendapatkan damai sejahtera karena tekanan yang luar biasa yang mengharapkan dia beda dari apa yang dia mau. Makanya kemudian anak-anak kita lebih banyak menjadi orang-orang yang bercerita kepada temannya, bukan kepada orang tuanya. Orang tuanya yang sudah mendidik mereka, sudah membesarkan mereka, memfasilitasi mereka, tapi mereka lebih senang bercerita kepada teman-temannya. Kan memang tidak ada ruang di sana untuk bercerita. Segala sesuatu masuk dalam pikiran orang tua sesuai dengan mau saya. Pokoknya kamu jadi dokter, pokoknya kamu jadi insinyur, pokoknya kamu, padahal dia ingin menjadi pemusik, padahal dia ingin menjadi pendeta, padahal dia ingin menjadi desainer atau apa. Kamu harus seperti ini. Dalam kebersamaan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan, jangan salah, gereja itu bukan tempat yang aman Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berani katakan seperti itu karena apa? Di gereja banyak sekali perselisihan. Di gereja yang harusnya menyatakan kasih, menyatakan damai sejahtera, tetapi di sana orang membuli sesamanya. Orang memandang rendah rekan pekerjanya. Dan dengan sombong mengatakan bahwa kalau tanpa saya pelayanan tidak bisa berjalan. Begitu, penatua? Kalau nggak ada Pak John, ini nggak ada nih seperti ini. Pak John bilang seperti itu. Ya Pak John jangan ya. Kalau nggak ada Pak Gun nggak bisa seperti ini. Oh nggak bisa. Kalau nggak ada Bu Uli nggak ada yang nyanyi nih. Gimana? Lalu tujuan kita pelayanan itu apa? Apakah agar nama kita kemudian menjadi masyhur, terkenal, dihormati orang? Bukan. Kita sama-sama datang ke tempat ini dengan kerendahan hati. Tuhan, aku ini nggak pantas. Aku ini nggak layak. Namun Engkau memilih aku dalam keterbatasanku agar aku kemudian berharga di depan-Mu. Agar nama-Mu kemudian aku muliakan dengan keterbatasan aku. Tuhan menggunakan keterbatasan kita, ketidakmampuan kita Bapak Saudara untuk menunjukkan bahwa Dia kuasa. Dia punya otoritas merubah sesuatu yang buat manusia itu no way, nggak mungkin. Pasti bisa. Tapi apa yang terjadi di gereja kadang-kadang menjadi tempat yang penuh dengan perkataan-perkataan jahat, tindakan-tindakan yang gak manusiawi juga. Karena apa? Karena memang di hati kita tuh gak ada damai sejahtera. Di tempat kita meluapkan segala emosi kita, meluapkan segala ego kita di gereja. Tapi itu bukan di GKP Karawang, bukan saya, di gereja yang lain ini saya katakan, Bapak Ibu Saudara. Di gereja yang lain kayak macam begitu, kalau di Karawang enggak ya. Semuanya saling mengasihi, amin? Amin ya. Saling bantu ya. Dalam kebersamaan kita di tengah masyarakat Bapak Ibu Saudara. Seberapa sering kemudian kita melihat bahwa di tengah perubahan zaman ya, perubahan zaman yang terjadi saat ini banyak sekali pemahaman-pemahaman
yang berkembang gitu ya. Tadi di belakang sebelum mulai ibadah ini sempat bicara dengan penatua, itu ada aliran Kristen progresif. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah nggak? Apa sih itu progresif? Ya, saya belajar gitar atau didak gitu ya. Ada kunci progresif, ya, ada keyboard ada ya. Main piano, main keyboard kunci-kunci progresif. Tapi kalau Kristen progresif itu apa gitu? Makanya saya tadi bertanya kepada beberapa rekan. Oh, jadi orang Kristen itu nggak perlu kita ke gereja, yang penting kita hidup baik. Yang penting kita melakukan firman Tuhan, udah nggak usah kita melakukan apa tuh ya, tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani, nggak perlu itu. Yang penting kita jadi orang baik saja. Nggak perlu kita memaksimalkan talenta kita, main musik, jadi operator multimedia, ya, jadi penatua. Nggak perlu ke gereja, di rumah aja kok. Udah pasti selamat, tenang aja. Apa seperti itu? Coba lihat Yesus. Kalau Yesus merasa kayaknya dunia ini bisa diselamatkan kok dari surga, semua selamat, bisa. Tapi dia turun ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bahkan dia menerima kematian itu. Dia terima kematian itu agar kita semua ini selamat. Jadi kalau kemudian kita berpikir jadi orang Kristen mah gampang lah, simple. Hei, lihat Yesus sendiri. Kita bisa selamat bukan karena hanya sebatas percaya, namun ada tindak lanjut yang kita lakukan. Ada karya yang kita kerjakan, dan disitulah sebenarnya buah itu ada. Buah itu dirasakan. Sesimpel apa Bapak Ibu Saudara kita bisa melakukan itu? Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apapun yang ada dalam diri kita. Saya sering mengatakan begini, ketika kita dipanggil untuk pelayanan, apa yang bisa kau lakukan? Pak, saya nggak bisa khotbah. Kalau khotbah saya gemetar Pak, ya seperti gempa bumi yang kemarin ya, 6 skala Richter itu di Sumedang, di mana Bu? Di Garut ya. Saya kalau berhadapan dengan orang itu saya gemetar, saya nggak bisa konsentrasi. Saya nggak bisa nyanyi Pak, suara saya pales. Saya juga kurang mampu untuk memakai alat-alat elektronik gitu ya. Apa yang bisa engkau lakukan? Saya jaga pintu saja Pak. Oke. Kita merasa kalau melayani itu kan harus jadi majelis jemaat, harus jadi pendeta, harus di depan nih biar kelihatan gitu. Karena apa? Kita memang pengennya diperhatikan, pengennya dipuji, pengennya mendapatkan perhatian penuh gitu ya. Makanya anak-anak kita suka dengan yang kegiatan-kegiatan idol gitu ya, talent. Jadi terkenal gitu secara instan seperti itu. Kita nggak seperti itu di gereja. Di gereja itu proses. Bagaimana kita mengalami benturan-benturan, bagaimana kita mengalami tekanan-tekanan. Tapi disitulah sebenarnya kuasa Tuhan itu hadir. Sama seperti carang itu, dia nggak bakal mungkin bisa tumbuh kalau tidak ada sumber makanan dari pohon itu, dari pohon anggur itu kepada dia. Namun anggur yang manis itu tidak akan bisa menjadi nyata kalau tidak ada proses di mana dia harus disinari oleh panasnya matahari, terjadi fotosintesis di sana, agar kemudian yang terjadi rasa manis dari buah itu. Ini terjadi dalam lini-lini kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Tadi yang saya katakan di rumah tangga, mari kita jadi kepala keluarga yang baik. Jadi kepala keluarga yang tidak otoriter. Jadi kepala keluarga yang merangkul, tidak merasa bahwa dia pemilik dari segala putusan itu. Bukan menjadi bos, tapi jadi leader yang merangkul semua anggota di dalamnya. Kita tahu kelemahan istri kita tahu kelemahan anak-anak kita rangkul mereka.
Dan jangan jadikan itu sebagai alat kita untuk menjatuhkan mereka. Karena mereka hadir untuk mendukung kita. Saya katakan ini karena apa? Banyak sekali angka perceraian di Indonesia ini dan banyak dari keluarga Kristen. Pertanyaannya ketika mereka menikah, apakah mereka tidak sadar dengan janji pernikahan itu? Apa mereka tidak sadar bahwa pernikahan yang mereka lakukan itu bukan karena mereka mau, bukan hanya sebatas mereka kenal, tapi mereka disatukan di dalam Kristus untuk melakukan apa? Untuk melayani Kristus dalam rumahnya, dalam rumah tangganya. Kalau semua orang Kristen berpikiran seperti itu, tidak ada perceraian orang Kristen. Bahkan Yesus mengatakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga Kristen itu adalah rumah tangga yang kudus, yang di dalamnya Kristus menjadi penaung kita. Berarti rumah tangga orang Kristen gak pernah berantem, is okay, berantem gak apa-apa kok. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Pasti beda kan laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki itu berpikir 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau perempuan belum seperti itu. 1 tambah 1 bisa 1000 ya. Dan itu kadang-kadang tidak di manage, tidak diatur di sana ya. Bapak-bapak sering diajak sama ibu-ibunya istrinya enggak belanja? Siapa di sini yang sering diajak belanja sama istrinya? Coba ikutin ya besok ya. Ikutin itu. Kalau ibu-ibu belanja itu rempongnya bukan main. Satu pasar itu dikelilingi sama dia untuk mencari barang yang sebenarnya akhirnya di tempat awal itu. Tapi dia mencari pokoknya cari yang murah. Jadi kalau bapak-bapak diajak misalnya ke ke mall gitu ya, ke Resinda, ke Aeon atau ke outlet, kuat-kuatin kaki kita. Kuat-kuatin kaki kita. Karena bisa jadi sebenarnya di outlet ini udah ketemu barang, tapi semua outlet itu dikelilingin dulu untuk mencari yang mana sih yang bagus ya. Mana sih ya? Ngeliat nih yang wah tuh bagus. Oh cakep ya. Oh tuh manis. Kalau laki-laki itu kan tidak kan ngeliat sepatu ini bagus langsung beli, udah beli. Ngeliat barang ini bagus udah beli. Kalau perempuan tidak, dia pakai hati. Anak-anak kita juga begitu. Bagaimana anak-anak kita tumbuh sekarang? Mereka jauh Bapak Ibu Saudara. Tambah lagi sekarang banyak sekali pemahaman-pemahaman yang merusak pikiran mereka. Karena apa? Kita kadang-kadang membiarkan saja. Padahal mereka butuh untuk dirangkul. Seberapa sering kita mengatakan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Siapa di sini bapak atau ibu kalau pulang ke rumah anak-anaknya sekolah yang dilakukan tidak bertanya, kamu dapat nilai berapa? Tapi ditanya, ya, bagaimana harimu hari ini? Lalu engkau memeluk dia. Mungkin dia di sekolah sudah mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakan buat hatinya. Ketika dia pulang ke rumah, dia dirangkul oleh orang tuanya, dia merasa damai. Dan besok dia kemudian mengalami hal tersebut, dia terus merasa damai. Karena ada orang tuanya yang selalu mendukung dia, membantu dia, menguatkan dia. Sekali lagi, gambaran-gambar seperti itu adalah gambaran bagaimana kita menghasilkan buah yang terbaik. Tuhan ingin kita seperti itu. Tuhan kita ingin kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Namun saya katakan tadi semua itu adalah perjuangan yang luar biasa yang harus kita tempuh di dalam dunia ini. Selama napas kehidupan masih kita rasakan, proses kehidupan akan terus mendera kita. Jangan pernah takut dengan masalah. Jangan pernah takut dengan pergumulan. Tuhan mengizinkan itu untuk membentukmu menjadi pribadi yang kuat, yang bijaksana, yang memiliki kearifan dalam menilai segala sesuatu. Jalani, nikmati. Yang percaya Tuhan ketika mengizinkan itu terjadi, dia tidak membiarkan kita sendiri. Ada pimpinannya, ada penyertaannya. Dan dia selalu mendukung kita, mengarahkan kita. Dan itu yang membuat kita kuat, membuat kita selamat dalam perjalanan.
Hari ini kita bicara tentang Yesus pokok dan kitalah carangnya. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kematian Kristus dan kebangkitannya, mari kita menjadi carang-carang yang bisa menghasilkan buah yang terbaik. Tuhan tidak mengharapkan kita menjadi sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tidak. Dia datang ke dalam dunia ini untuk bersama-sama dengan kita yang lemah, yang tidak berdaya, yang rapuh ini, agar kuasanya nyata. Dan dia meminta dalam kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasan kita ini, kita menjadi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apapun itu. Agar kemudian lewat kuasanya, kita bisa menghasilkan yang terbaik. Karena itu, jalanilah hidup. Jalani hidup dengan tetap percaya. Tetap melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Sekali lagi, kita tidak menjadi orang yang sempurna. Tapi kita disempurnakan di dalam Kristus. Karena kita adalah bagian, kita adalah carangnya yang menempel kepada pohon anggur itu. Selamat berjuang. Selamat terus memperlengkapi diri. Selamat terus melihat akan cara-cara Tuhan yang ajaib yang Dia nyatakan buat kita. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu hadir. Seperti pokok anggur yang carang yang selalu menempel pada pokok anggur itu. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri oleh Dia. Dan lewat pertolongannya kita dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh ke depan. Dan khususnya kita saat ini juga Bapak Ibu Saudara dalam rangka pertukaran pelayan firman Klasis Purwakarta dan dalam menyambut HUT ke-58 Persekutuan Gereja Wilayah Jawa Barat ya. Indonesia ini dipersatukan dalam kebersamaan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dalam konteks negara kita, nasional. Namun juga ada PGIW. PGIW adalah persekutuan gereja-gereja dalam konteks provinsi Jawa Barat. Nah, kalau kita GKP Karawang ini masuk dalam kebersamaan di PGIS Karawang. PGIS Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia sekitar sekabupaten. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dikerjakan oleh GKP Karawang? Walaupun mungkin kita gereja tertua di sini ya, di Karawang ini, tetaplah kita humble, memiliki kerendahan hati. Dan kerendahan hati kita tunjukkan dengan kita terus membantu rekan-rekan gereja-gereja yang lain untuk semakin hari semakin tumbuh dalam kebersamaan oikumene, agar nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya bukan untuk kemuliaan kita, tetapi kemuliaan nama Tuhan. Nah, semangat ini juga yang kita bawa menjalani kehidupan ya, khususnya dalam kita menyatakan kehendak Tuhan, bersekutu, bersaksi dan melayani. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin.